pada MPR. Rakyat telah memilih dan MPR telah melantik pasangan yang dipilih sah oleh rakyat dalam pemilu 2024. Belum. Sampai saat ini masih belum. Dan kalaupun ada, pasti kan nanti akan dibahas di rapat pimpinan MPR ya. Kalau mau memulai prosesnya yang konstitusional, ya, harus kita berbasis pada konstitusional, maka seharusnya menurut saya bisa dilanjutkan ke proses impeachment melalui DPR. Nah, tapi jangan lupa dia harus dibawa ke Mahkamah Konstitusi sebelum di ujungnya akan diselesaikan oleh MPR. Baru-baru ini, dinamika politik nasional kembali memanas. Sebuah deklarasi mengejutkan datang dari Forum Purnawirawan TNI Polri yang menyuarakan usulan pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Langkah ini menjadi sorotan publik karena melibatkan sejumlah tokoh penting, termasuk mantan Wakil Presiden Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno dan mantan Menko Polhukam Jenderal TNI Purnawirawan Fachrul Razi. Deklarasi ini ditandatangani oleh lebih dari 300 purnawirawan tinggi, termasuk jenderal, laksamana, marsekal, dan kolonel. Mereka menyampaikan ketidaksetujuan terhadap sejumlah kebijakan pemerintahan saat ini, termasuk keputusan Mahkamah Konstitusi yang dianggap bermasalah karena membuka jalan bagi Gibran menjadi cawapres melalui tafsir ulang syarat usia dalam UU Pemilu. Forum ini menilai bahwa keputusan MK kala itu syarat kepentingan dan melanggar prinsip hukum. Mereka juga mengkritik proyek Ibu Kota Nusantara dan menyerukan reshuffle terhadap menteri-menteri yang terindikasi korupsi. Menanggapi usulan ini, pihak istana lewat penasihat Presiden Wiranto menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto menghormati aspirasi tersebut, namun tetap menegaskan bahwa pemberhentian seorang wakil presiden tidak bisa dilakukan semudah itu. Dalam sistem demokrasi yang kita anut, proses pemberhentian harus melalui DPR, MK, dan kemudian diputuskan oleh MPR. Artinya tidak bisa hanya berdasarkan desakan satu kelompok saja. Pakar hukum tata negara juga mengingatkan bahwa konstitusi adalah rambu utama yang harus ditaati. Usulan langsung ke MPR seperti yang dilakukan Forum Purnawirawan dinilai bertentangan dengan prosedur hukum. Keterlibatan Tri Sutrisno menambah bobot politik deklarasi ini. Menariknya, tidak lama setelah deklarasi tersebut, muncul kabar bahwa putra beliau, Letjen Kunto Aryef-Wibowo, dimutasi dari jabatannya sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan AI menjadi staf khusus KSAT. Namun, mutasi tersebut belakangan dianulir. Hal ini memunculkan spekulasi lebih jauh di publik tentang dinamika internal TNI dan kaitannya dengan pernyataan politik sang ayah. Apakah deklarasi ini akan berdampak langsung? Mungkin tidak dalam waktu dekat. Tapi jelas ini menjadi sinyal bahwa ada ketegangan di antara elit lama dan pemerintahan baru. Dan bagi publik, ini adalah pengingat bahwa dinamika politik nasional tetap bergerak dan penuh kejutan.